Awal Januari, MSCI mengumumkan menunda review tentang pasar modal kita. Semua panik. Diikuti dengan 3 investment house besar, UBS, ini Swiss, kemudian Goldman Sachs, Amerika, Nomura, Jepang, mendowngrade saham kita. Dan apapun itu, kita harus terima ini, karena ini adalah rapot. Seringkali kalau kita sudah belajar ujian, kemudian rapotnya jelek, marah. Diperlakukan tidak adil. Jangan begitu. Ini adalah rapot hasil kerja kita. Kalau buruk ya diperbaiki. Apapun itu, dunia luar percaya kepada rapot ini. Jadi gini Mas, kita sekarang kan BAA2, gampang pakai angkanya S&P, lebih intuitif. Triple B. Untuk mendapatkan A itu minimal syaratnya adalah tax ratio 13% hingga 15%. Fiskal sangat fiskal. Oh iya, loh, Mas, ini kan kemampuan bayar dan utang negara. Kredibilitas data itu harus dijaga betul. Pertumbuhan ekonomi 4,8% di mata investor itu lebih bagus daripada pertumbuhan ekonomi 5,11% ketika mereka tidak yakin ini angkanya benar atau salah. Kami ya, ekonom-ekonom di pemerintahan, waktu saya masih staf khusus wakil presiden, ada gathering gitu, kecil dengan ekonom dari IMF, beberapa kali juga dari World Bank gitu. Mereka mempertanyakan, ini Indonesia ini apapun yang terjadi kok pertumbuhan ekonomi 5%? Betul. Saya tidak menjawab pertanyaan itu, karena saya tahu itu sindiran. Iya. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rezeki dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya ditemani sahabat saya, Mas Wijayanto Samirin. Selamat datang kembali, Mas Wija. Makasih, Mas Awalil. Nah, ini dari beberapa kali kita podcast, Mas Wija ini baik menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan persepsi pasar, persepsi investor, iklim usaha, ya toh. Kemudian jangan lupa juga pemerintah mungkin melakukan tindakan, otoritas ya, nggak hanya pemerintah, tapi kan tidak selalu sama antara maksud dan tujuan otoritas bertindak itu dengan yang ditangkap oleh tadi pelaku usaha kah, pasar kah, dan lebih khusus lagi mungkin pelaku internasional. Nah, kita coba fair saja Mas, artinya kita coba lihat sebetulnya kalau peristiwa teknisnya ini sudah sering dibahas, tapi nggak apa-apa kalau mau diulangi. Peringatan MSCI, lalu peringatan Moody's, itu apa sih artinya secara kita menangkap bagi ekonomi Indonesia, perekonomian, persepsi terhadap ekonomi Indonesia? Ya, makasih Mas Awalil. Jadi saya ingin mengajak kita semua mendiskusikan apa yang terjadi sebulan terakhir ini. Sebulan saja. Sebulan. Awal Januari, MSCI mengumumkan menunda review tentang pasar modal kita. Semua panik. Kemudian diikuti dengan 3 investment house besar. UBS, ini Swiss, kemudian Goldman Sachs, Amerika, Nomura, Jepang, mendowngrade saham kita. Kemudian tidak hanya berhenti di situ, FTSE, Russell, yang berbasis di London Stock Exchange Base, itu juga menunda review tentang Indonesia. Kalau MSCI ini New York based, ini yang London based juga menunda. Tidak hanya itu, kemudian Moody's menurunkan outlook rating kita dari tadinya stabil menjadi negatif, walaupun ratingnya tidak berubah. Tidak hanya berhenti di situ, kemudian Corruption Perception Index diumumkan, skor kita jatuh. Nah, ini semua sebenarnya menggambarkan ada masalah di negeri kita, di ekonomi kita. Tidak hanya masalah pasar, ternyata lebih besar dari itu. Kalau MSCI itu spesifik pasar modal, Bursa Efek Indonesia. Saham. Bagaimana proses di bursa efek kita tidak sesuai dengan governance internasional. Tata kelola internasional. Free float-nya terlalu kecil, transparansi siapa pemegang sahamnya nomini ya istilahnya. Tidak dibuka.
kemudian ada begitu banyak aksi goreng-menggoreng saham gitu ya, sehingga ya mereka ngasih warning, Indonesia bukan pasar yang bagus. Kalau mau main saham, jangan ke Indonesia. Mereka mengumumkan selalu yang namanya weight dari seluruh total aset yang ada, itu kira-kira weight untuk diinvestasikan di Indonesia berapa persen. Belum lama kita 5%, sekarang udah turun hanya tinggal 1,8%. Jumlah perusahaannya tadinya 25, turun terus sekarang tinggal 18. Nah, yang direkomendasikan oleh MSCI, dan ini kita menunggu reviewnya. Bisa jadi lebih kecil lagi weight-nya, jumlah perusahaannya lebih sedikit lagi, atau kalau lebih parah kita di downgrade dari emerging market menjadi front. Jadi liga kita berubah turun. Dari liga utama ke liga bawahnya. Nah, ini hanya fokus di saham. Tetapi dia tidak sendiri. Kemudian ternyata FTSE Russell itu juga menunda. Berarti kan sama. UBS dan lain-lain juga mendiskusikan. Artinya, apa yang dilakukan MSCI itu kredibel. Karena yang lain juga melakukan hal yang sama. Tidak mungkin mereka melakukan kong kaling kong atau kolusi. Dan apapun itu, kita harus terima ini. Karena ini adalah rapot. Seringkali kalau kita sudah belajar ujian, kemudian rapotnya jelek, marah. Diperlakukan tidak adil. Jangan begitu. Ini adalah rapot hasil kerja kita. Kalau buruk ya diperbaiki. Apapun itu, dunia luar percaya kepada rapot ini. Nah, lalu bagaimana dengan Moody's? Moody's itu tidak merating pasar modal kita, tapi merating Indonesia. Indonesia dianggap sebagai perusahaan. Kemampuan membayar hutang itu seberapa bagus, gitu ya. Kita juga outlook-nya turun. Nah, Moody's ini melakukan adjustment terhadap rating atau outlook kita itu terakhir tahun 2018. Oh, dia lama ya baru buat rating. Artinya apa? Ada sesuatu yang serius sehingga rating yang tidak terlalu aktif mereview Indonesia ini kemudian bergerak. Yang lebih aktif itu namanya S&P. S&P lebih rutin lah ya. Lebih rutin. Kira-kira kalau selama 2018 sampai sekarang Moody's baru sekali, S&P itu sudah 3 kali. Jadi lebih aktif mereview Indonesia. Mungkin klien dia banyak ya yang invest di Indonesia. Yang butuh informasi tentang Indonesia. Kita belum tahu S&P akan mengeluarkan statement seperti apa terkait rating atau terkait outlook. Kita kapan? Nggak tahu, karena tidak ada schedule yang pasti. Biasanya ketika ada sesuatu yang memang diperlukan untuk melakukan adjustment, mereka akan melakukan adjustment. Nah, Moody's ini apa sih? Moody's menggambarkan rating Indonesia. Kalau misalnya rating Indonesia turun, atau outlook-nya turun, maka persepsi risiko Indonesia itu meningkat. Kalau risiko Indonesia meningkat, maka kalau kita mau menerbitkan obligasi negara, bunganya harus lebih tinggi untuk mengkompensasi kenaikan risiko. Tidak hanya itu, swasta juga kalau akan menerbitkan surat hutang, obligasi harus naik. Kenapa? Ada yang namanya sovereign ceiling. Kalau rating kita itu Baa2 outlook negatif oleh Moody's, ini layak investasi yang kasta hampir paling rendah. Maka korporasi di Indonesia tidak mungkin lebih tinggi dari itu. Ini negara seperti ceiling, ini negara kok. Kalau ada apa-apa dengan Indonesia, bank, kemudian semua korporasi itu juga bermasalah. Makanya setelah Moody's menurunkan rating negara, sovereign rating kita, kemudian rating korporasi-korporasi itu juga turun. Diumumkan, Jadi kalau negara itu pengen membantu korporasinya supaya bisa kompetitif, tingkatkan ratingnya. Kalau rating negara kita naik, otomatis rating korporasi itu ikut naik. Seperti laut, ketika surut airnya rendah, semua kapal itu turun. Ketika pasang airnya naik, semua kapal itu naik. Jadi bagaimana pemerintah meng-create
air pasang dengan memperbaiki rating. Sehingga kapal-kapal perusahaan-perusahaan itu semua tadinya kalau surut nggak bisa berlayar, bisa ngapung, jadi bisa lebih fleksibel berlayar. Jadi cost-nya cukup tinggi. Financial cost. Hampir seluruh aset financial itu harganya turun ketika ratingnya diturunkan, sehingga bunganya naik untuk mengkompensasi itu. Boleh nggak saya menafsirkan begini? Kita ambil aja MSCI dengan Moody's ya, yang lain-lain dari tambahannya. Itu sejauh ini sebetulnya penilaiannya itu juga belum mengadili banget. Artinya tidak sampai menghukum kita turun kelas, tapi semacam memberi warning kan, bahwa diberi waktu nih kan, kamu ini kalau begini terus akan turun kelas yang lebih jauh. Nah, yang harus kamu perbaiki ini. Benar bisa nggak dibaca begitu, betul, Mas? Betul. Tapi kita harus hati-hati karena kalau kita berbicara Moody's, lembaga rating itu kecenderungannya konservatif. Oh, karena dia lama tadi baru lagi ya. Kecenderungannya terlambat. Makanya seperti kasus di Amerika, ratingnya AAA kok kolaps. Karena rating itu belum mengakomodasi kondisi terakhir. Bahkan mungkin yang waktu 97 juga saya lihat Moody's masih lumayan bagus loh waktu 96-nya. Iya. Tapi yang paling kentara di Amerika itu obligasi swasta, kemudian mortgage, prime mortgage. Moody's itu masih AA ya, masih investment grade. Tapi kemudian kolaps. Nah, bukan ratingnya yang salah, tapi rating ini memang cenderung lambat merespon. Rating ini cenderung konservatif. Ya, kalau Mas ketemu orang-orang yang bekerja di rating agency, ya mereka orang-orang yang konservatif. Beda dengan private equity, beda dengan investment banker. Waktu saya di kantor Wapres, sebagai staf khusus bidang ekonomi, sering ketemu dengan mereka. Karena salah satu strategi Pak JK, kalau ada rating agency datang, yang nemuin harus pejabat yang mengerti, setinggi mungkin, yang available. Untuk apa? Supaya bisa menarasikan sesuatu itu dengan baik. Dan anyway, mereka adalah human being. Kalau mereka diperlakukan dengan baik, ya syukur-syukur bisa ada dampak positifnya terhadap rating. Waktu Mas Anies Gubernur DKI, ketika akan di-rating oleh Povindo, BUMD, gubernurnya ikut nemuin untuk menjelaskan konsep yang detail sehingga tidak ada salah persepsi. Syukur-syukur ini bisa memperbaiki rating sehingga biaya bunganya akan turun. Nah, kembali ke zaman Pak JK sebagai wakil presiden, Pak JK beberapa kali menerima analis-analis dari rating agency ini, bukan pejabat yang tinggi, director level, senior manager gitu ya, ditemuin, nggak apa-apa. Ini investasi bagi kita untuk menjelaskan dengan benar sehingga rating kita tetap bagus. Nah, pada masa itu rating kita memang terus-menerus naik. Ada persepsi yang salah, ini hanya analis, ditemukan saja dengan eselon 3, sama-sama analis. Analis kita yang eselon 3 tidak bisa menggambarkan sesuatu dengan bird eye view. Iya, tidak keseluruhannya berat ya. Ada banyak hal yang missing in translation. Karena bukan tugas dia selama ini. Dia paham betul hanya teknisnya. Nah, makanya saya berharap, moga-moga apa yang saya sampaikan ini sampai ke pemerintah, temuin mereka. Dan hanya orang-orang yang paham betul yang ketemu untuk menjelaskan. Jangan sampai mereka salah persepsi, angkanya salah menurut kita, kemudian kita mengatakan, oh dia nggak paham. Itu semakin memperburuk situasi. Oh benar itu. Ada tanggapan dari awal harus sudah ditemuin oleh orang yang ngerti. Dan setelah saya tidak jadi staf khusus Wapres, masih sering tuh rating agency analisnya ketemu saya untuk mendapatkan masukan, insight. Tapi sekarang udah nggak pernah lagi, mungkin karena saya udah terlalu jauh dari posisi waktu itu, dan mereka orang-orang yang sangat rasional. Bahkan gini Mas, rating itu mekanistis kok. Waktu saya dulu investment banking, jadi investment bankers, korporasi ya, sebelum di rating oleh
Povindo, S&P, kita bisa ngira-ngira kok rating perusahaan ini berapa. Karena ada guidance yang sebenarnya mekanistis dari mereka. Dan kita pernah belajar dulu waktu kuliah. Itu Moody's, S&P, Fitch hampir sama ya? Hampir sama. Tapi yang sangat populer itu S&P. Dan waktu itu Povindo, technical advisor-nya adalah S&P. Metodenya hampir sama. Makanya skornya kan juga mirip B gitu. Nah, itu bisa diprediksi kok. Nah, memang kalau rating suatu negara lebih kompleks karena ada aspek risiko politik, ada geopolitik, moneter, fiskal dan lain sebagainya di-blended. Yang lebih sulit kan aspek politiknya itu. Kita nggak bisa kalkulasi secara matematis ya, tapi kalau yang ekonomi bisa kita perkirakan. Dan kalau kita melihat kenapa outlook kita diturunkan, simple Mas. Pertama, kebijakannya nggak predictable. Tiba-tiba muncul kebijakan. Studinya mana? Nggak muncul. Tiba-tiba muncul kebijakan. Dampaknya apa? Tidak dihitung. Yang kedua fiskal, ya Mas, pakar fiskal, debt ratio 40%, tapi kan debt service ratio-nya 45%. Untuk membayar bunga sudah 20%. Kalau pendapatan pajak saja 23%. Kemudian tahun ini kita harus menerbitkan surat utang 1.850 triliun. Kemudian ada beberapa hal lain yang defisit misalnya, kelihatan banget misalnya, gitu loh ya. Jadi gini Mas, kita sekarang kan BAA2. Kalau kita lebih gampang pakai angkanya S&P, lebih intuitif. Triple B. Oh, dia begitu ya. Kita triple B. Setelah triple B itu apa sih? Netral, positif, kemudian triple B plus, outlook negatif, stabil, positif, kemudian baru A. Untuk mendapatkan A itu minimal syaratnya adalah tax ratio 13% hingga 15%. Nggak masuk kita. Nggak masuk. Memang untuk meningkatkan rating, fiskal sangat diperhitungkan. Oh iya, Mas, ini kan kemampuan bayar dan utang negara. Kamu sudah pendapatannya ini belanjanya agak sedikit kegedean, beban utangmu besar, itu ratingnya susah untuk tinggi kan? Jadi menaikkan rating itu kerja keras dan jangka panjang. Menurunkannya itu sekejap, makanya harus hati-hati. Kenapa jangka panjang? Mas, mereka itu konservatif, melihat Indonesia itu tidak setiap hari. Jadi lama gitu. Iya. Kalau misalnya ini, kalau MSCI mungkin kompleksitasnya terkait dengan pasar saham ya. Tapi kalau si Moody's ini jadi menyentuh lebih banyak aspek ya toh. Karena ketika dia soal fiskal itu berarti kan tidak soal duit saja, soal prioritas fiskal itu apa. Ya toh, soal, dan artinya kan kita di sesi sebelumnya kita diskusi soal MBG segala macam kan mesti masuk jadi pertimbangan. Betul. Defisit juga tadi kan terutama sekali beban utang. Nah, kalau misalnya ini outlook-nya negatif nih, ini memang sudah kelihatan. Saya tadi lihat sudah pelan-pelan tapi pasti itu yield naik, meskipun masih tipis-tipis ya, sekian basis poin. Jadi kalau ada nggak risiko bahwa ini yield kita bisa lebih jauh, yang negara loh ini, apalagi swasta, ada nggak Mas itu dengan itu? Iya, rating itu satu hal Mas. Tapi supply and demand itu hal lain. Oke. Ada beberapa hal juga yang tidak tercapture oleh rating. Misalnya rating Indonesia dengan Vietnam kan bagus kita. Sebagai tadi ya rating oleh lembaga pemberi rating kita lebih bagus. Rating kita dengan Filipina dengan Thailand hampir sama. Ya, mereka kita kalau pakai S&P kita triple B, mereka triple B outlook positif, kemudian sama triple B plus gitu ya. Atau Malaysia A gitu. Tapi premium surat utang pemerintah di atas inflasi. Indonesia itu 3,5%. Filipina itu 2%. Vietnam, Malaysia, Thailand itu 1%. Padahal rating kita lebih bagus daripada Vietnam.
Kenapa premiumnya 1%? Kita hampir setara dengan Filipina. Kenapa kita 3,5%, dia 2,5%? Kita nggak beda jauh dengan Thailand. Kenapa mereka 1% premiumnya, kita 3,5%? Ada faktor yang tidak tercapture oleh rating tersebut. Jadi menurut saya, pertama, supply and demand. Yang kedua adalah strategi penerbitan. Yang ketiga adalah trust terkait data. Ini menarik ini ya. Gini, S&P ini kan seperti accountant. Pemerintah mengatakan defisit 2,92%, ya itu dipercaya. Karena satu-satunya data resmi. Tapi kalau investor, itu kan mekanisme pasar, supply and demand. Ketika mayoritas tidak percaya dengan angka itu, ya mereka nggak bener nih. Saya butuh persepsi lagi tadi ya. Persepsi lagi. Iya. Makanya begini, yang pertama dari sisi komunikasi, pemerintah boleh optimis. Tapi kalau too optimis menjadi nggak kredibel, counterproductive. Kemudian yang kedua, kredibilitas data. Itu harus dijaga betul. Pertumbuhan ekonomi 4,8% di mata investor itu lebih bagus daripada pertumbuhan ekonomi 5,11%. Iya. Ketika mereka tidak yakin ini angkanya benar atau salah. Jadi gini, di investment banking itu, saya lama sebagai investment banking dan pernah di private equity, ketika kita akan mengakuisisi perusahaan, nilai perusahaan itu tergantung dari apa? Valuasi kita. Kalau ada informasi yang kita ragu, apa yang kita lakukan? Diskon. Ada tambahan informasi lagi yang kita nggak yakin atau tidak di-provide, apa? Respon kita? Diskon. Begitu makin banyak informasi yang tidak kita dapat, yang tidak transparan, diskon, harga korporasi itu makin turun. Itu yang menyebabkan tadi ya yield kita jadi lebih tinggi karena risk premiumnya tinggi ya. Sama saja ketika ini angka pertumbuhan ekonominya nggak benar nih, ini angka defisitnya nggak benar nih, mereka akan minta premium tambahan, minta premium. Dan ujung-ujungnya delta premium itu lebih tinggi daripada kalau kita buka informasi transparan apa adanya. Jadi masalah pertumbuhan ekonomi ini juga sebenarnya sudah menjadi pertanyaan IMF, World Bank sejak lama. Pernah suatu ketika kami ya, ekonom-ekonom di pemerintahan, waktu saya masih staf khusus wakil presiden, dan masih berlanjut setelah berakhir, itu ada gathering gitu, kecil dengan ekonom dari IMF, beberapa kali juga dari World Bank gitu. Mereka mempertanyakan, ini Indonesia ini apapun yang terjadi kok pertumbuhan ekonomi 5%? Betul. Saya tidak menjawab pertanyaan itu, karena saya tahu itu sindiran. Iya. Sebenarnya dia mengatakan, ini kayaknya angkanya gimana? Template. Nah, teman yang dari Kementerian A, B, C, D menjelaskan, wah ini karena kita ada ini. Ya mereka tahu itu semua. Cuman pertanyaan itu sebenarnya mengatakan, benar nggak sih angkanya? Jadi PR besar kita adalah memastikan angka-angka kita kredibel. Kalau enggak, investor menuntut premium. Kalau ini nilai aset, investor menuntut diskon. Jadi kalau melihat ini, kembali ke kita gabung jadi satu lah, mau MSCI, mau Moody's atau apapun, ini kan membutuhkan respon dari otoritas. Karena kalau saham otoritasnya nggak hanya pemerintah ya, OJK. Moneter ini juga ada kaitannya dengan BI juga toh, nanti ketika ini respon yang sudah dilakukan, ya terserah ini Mas Widya bicarakan. Karena kan ada respon misalnya pengunduran diri OJK, lalu ada kalau dekat terkait MSCI ada pertemuan dengan MSCI. Tapi kalau Moody's kayaknya responnya agak sedikit aneh itu. Apa ya, ngeles itu denial kan. Dan apa itu sejauh penglihatan Mas Wija, mestinya itu seperti apa dan apakah yang sudah dilakukan ini? Boleh dong sebagai ekonom ini. Terkait pandangan Moody's ketika mengkritik salah satunya transparansi tentang visi misi penugasan Danantara itu apa? Iya. Saya mengapresiasi pimpinan Danantara yang mereka mengatakan
terima kasih. Ini adalah masukan yang bagus. Oh, itu ada satu poin dia di Ya, antara, kita akan luruskan, kita akan jelaskan, dan itu merupakan input yang bermanfaat bagi kamu. Udah itu dulu, jangan denial. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan di ruang tertutup. Jangan kemudian dia nggak tahu, dia sering salah. Ada menteri yang bilang begitu, Mas. Dia belum S3 gitu. Nah, menurut saya narasi seperti ini merugikan. Jadi udah accept saja dan kita akan melakukan perbaikan, duduk bareng, gimana detailnya kita bicarakan. Terkait dengan MSCI, pengunduran diri Dirut BI, kemudian beberapa pimpinan OJK, terlepas apakah ini dipaksa atau mereka mengundurkan diri secara sukarela, kita perlu apresiasi atas apa yang sudah mereka lakukan. Tetapi pengunduran diri ini saya melihatnya positif. Dalam konteks ini ada kertas putih yang kita siap untuk tulis ulang. Kalau ada pemimpin lama, barangkali ada kesungkanan-kesungkanan. Ini Indonesia ya. Tapi kalau pemimpin baru, ada kertas putih, melakukan transformasi itu lebih gampang. Langkah-langkah berat lebih mudah untuk ditempuh. Dan yang harus dijaga adalah yang pertama, OJK sedang bekerja, jangan sampai intervensi pemerintah. Itu dominan. Ini masalahnya masalah integritas pasar. Solusinya jangan mendorong supply. Lewat asuransi, dana pensiun, itu tidak membantu. Itu justru menggambarkan pemerintah intervensi. Dan antara akan membeli, titik. Nggak apa-apa, dan antara akan membeli saham, titik. Jangan didetilkan. Ya karena memang dia punya saham di bursa efek yang nilainya cukup besar, dia berkepentingan dong menjaga harganya. Buyback segala. Tapi nggak usah diekspos secara terbuka. Ini akan dikategorisasikan sebagai intervensi. Demutualisasi. Saham akan dijual kepada siapapun. Dan antara pegang, target 30%, jangan. Ini akan membuat kredibilitas bursa efek Indonesia runtuh. Karena tangan pemerintah menguasai 30%. Kalau menurut saya, Danantara perlu mengatakan saya akan menjadi pemegang saham untuk menunjukkan interest. Kalau Danantara nggak interest, bagaimana yang lain tertarik? Tetapi, tidak perlu menyebutkan 30%. Minority saja. Kecil saja. Kurang dari 5%. Misalnya. Jadi jangan sampai kemudian respon itu membuat, wah intervensi. Wah ini merusak mekanisme pasar. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini akan ada, tapi kembali saya apresiasi PLT OJK. Ketika press conference dia mengatakan, press conference Menteri membuka Pak Erlangga tanpa menyitir apa keputusan OJK. Kemudian PLT pimpinan OJK mengatakan, kami sudah rapat komisioner OJK membahas ini, kemudian ada 8 langkah. Nah ini bagus. Mengurangi kesan intervensi. Yang saya khawatirkan adalah Menteri kemudian mengumumkan kita akan melakukan 8 langkah. Jangan. Itu akan merusak kredibilitas OJK. Kemudian ini kan akan ada pemilihan cepat nih. Pimpinan OJK. Menurut saya jangan berjudi. Jangan melakukan politisasi. Ke depan itu OJK punya kerja-kerja berat, PR besar. Jangan sampai dibebani dengan beban tambahan yaitu politisasi dan masalah integritas. Ini sudah dikasih rapot merah oleh pihak asing, harus dibenerin. Proses pemilihan harus transparan, harus terbuka. Tidak boleh ada uang terlibat di sini. Persyaratannya harus profesional. Yang terpilih harus profesional. Di tim seleksi maupun nanti di DPR kalau bisa terbuka orang tahu. Orang dengan latar belakang politik jadi begini. Kalau prosesnya merit system, most likely yang terpilih adalah bukan orang politik. Kalau dipaksakan orang politik, ini akan membawa risiko tambahan. Jadi menurut saya kita sudah di warning. Rapot sementara. Itu nilainya merah. Masih bisa diperbaiki. Masih bisa diperbaiki. Kalau mau begini. Iya.
Ya kita istilahnya apa ya, HER gitu. HER itu benar, memperbaiki ujian perbaikan. Manfaatkan betul, jangan main-main. Tapi so far masih lumayan ya respon untuk otoritas. Saya oke, saya masih oke. Tapi kalau yang Moody's lain kelihatannya. Karena Moody's ini kan tadi Danantara oke, tapi kan salah satu yang disoroti juga fiskal. Merespon fiskal kan nggak bisa pakai rilis. Benar nggak saya? Ya. Jadi kalau yang Moody's memang responnya harus lengkap. Karena kan kalau dia menyampaikan 4 poin itu ya. Yang pertama adalah prediktabilitas kebijakan. Kalau meningkatkan itu kan bukan pekerjaan semalam 2 malam, bukan setahun 2 tahun. Dan bukan soal jumpa pers. Ya. Tapi yang kedua tata kelola. Memperbaiki tata kelola. Termasuk yang dikritik adalah Danantara. Ketidakjelasan tupoksinya. Sudah bekerja tetapi SOP-nya belum punya. Kemudian kalau perusahaan investasi itu mereka punya IPS ya, investment procedure and standard, investment policy and standard, itu belum punya. Itu kan menjadi pertanyaan mereka. Kemudian kondisi fiskal plus kualitas datanya. Yang terakhir adalah kualitas data ya. Transparansi pasar itu kan juga disinggung. Jadi ini bukan pekerjaan sehari 2 hari, setahun 2 tahun, karena ini struktural mayoritas. Sehingga ya harus kerja keras dan kita harus bersiap. Mengantisipasi kalau memang kemudian nanti kita di downgrade. Ada peluang. Kalau Moody's masih lama kayaknya, tapi S&P dengan dalam waktu bisa dekat. Dalam waktu dekat. Ya. Tapi prediksi saya S&P itu akan menurunkan outlook. Kalau ratingnya belum juga. Tidak akan di downgrade. Tapi mengingat pengalaman rating-rating ini terhadap berbagai kasus negara cenderung lebih lambat dari fakta, itu tetap kita harus sikapi secara serius kan ini. Secara serius. Karena kalau sudah turun naikinnya juga sulit banget. Dan gini, rating itu nuruninnya naikinnya sulit, makanya kita sudah harus lari kencang sejak sekarang. Dan kita jangan sampai begini, tidak melakukan upaya perbaikan, kemudian dari sisi fiskal makin memburuk, kepastian regulasi makin memburuk, makin terpuruk. Kemudian kalau rating kita betul-betul di downgrade, menjadi non-investment grade gimana? Ini kemungkinan bertahan 10 tahun. Kalau kita hidup dalam situasi ini, worst case scenario harus kita bayangkan. Indonesia hidup dalam situasi di mana rating kita non-investment grade dan ini kemungkinan bertahan 10 tahunan kalau itu terjadi. Karena kan lamban itu ya terhadap perubahan rating ini berat. Pada saat kita membutuhkan penerbitan surat utang yang gede, pada saat kita butuh bunga yang rendah. Kenapa? Karena sekarang udah 23% penerimaan pajak untuk membayar bunga utang. Sebenarnya disadari loh oleh Bank Indonesia maupun pemerintah, pembiayaan pembangunan berarti termasuk salah satunya utang tadi itu butuh. Permasalahannya adalah koordinasi. Mas Awalil, koordinasi itu sesuatu yang barang mewah. Sangat mewah di Indonesia. Kita bisa mempunyai apapun, tapi sangat sulit untuk bisa. Tapi kan tetap harus diupayakan, Mas. Karena kunci dari semua ini tadi kan ke situ lagi kan. Jadi kita sih pemirsa, saya bisa menangkap Mas Wijaya ini tidak ingin menggambarkan pesimisme dan situasi yang pasti buruk, tetapi beliau kan menggambarkan dengan ini ya. Otoritas ya, pemerintah, OJK, Bank Indonesia dan juga DPR tadi kan ada soal seleksi ini harus mensikapi ini bukan sekedar peringatan biasa. Nih, ya gitu Thomas. Ini isu serius. Tadi saya bilang kalau rating turun yang terdampak tidak hanya negara, tapi karena ada sovereign ceiling yang terdampak adalah seluruh entitas bisnis di Indonesia. Dan tadi kan ada alasan-alasannya. Ini juga buat pemirsa saya yang masih kadang komentar jangan percaya asing. Ya nggak apa-apa kalau kita nggak percaya asing, kalau kita nggak butuh duitnya masalahnya. Kita butuh duitnya. Jadi gini, perdebatan kita nggak usah percaya asing, tidak usah percaya rating. Tapi faktanya adalah rating itu yang dipegang oleh investor asing dan domestik. Domestik, tidak hanya asing. Kita mengatakan yang penting kita berkualitas. IP rendah nggak apa-apa. Loh, perusahaan
lembaga pemberi beasiswa itu melihat IP. Jadi kemudian jangan dineglect. Sama investor itu melihat rating. Jadi jangan dineglect. Kira-kira seperti itu, Mas. Itu ya pemirsa ya, saya kira cukup fair ini Mas Wija menggambarkannya. Tentu kita sebagai ekonom hanya bisa berharap dengan memberi masukan, ekonom lain juga, pemirsa juga sebagai netizen bersuara yang positif ya, tapi kita tetap meminta kesungguhan otoritas pemerintah, OJK, Bank Indonesia, DPR untuk mengelola perekonomian Indonesia ini yang mulai diberikan peringatan-peringatan, entah itu disebut lampu kuning atau kamu harus ngulang kembali, dan itu mesti disikapi tidak hanya dengan press release, jumpa pers, tapi kepastian langkah-langkah yang memenuhi apa yang tadi dijelaskan oleh Mas Wija. Berjumpa kembali kita di sesi berikutnya. Terima kasih Mas Wija. Terima kasih.